Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim hatta yuhajiru wa in istamsarukum bid-dini fa alaikum nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu banyak nikmat, anugerah, karunia yang telah diberikan kepada kita, yang secara jujur kita belum dapat mensyukuri nikmat-nikmat itu secara maksimal. Oleh karenanya mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki amal soleh kita, memperkokoh keimanan kita agar ketakwaan yang menjadi solusi dalam berbagai aspek kehidupan menjadi pakaian kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah, uswah, contoh, idola, teladan, rujukan dalam berbagai aspek kehidupan Rasulullah Muhammad bin Abdillah, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian, kita berada di awal tahun baru Hijriah 1431. Walaupun mungkin gaungnya kurang, yang menggema, yang menggaung adalah menyongsong tahun baru 2020. Termasuk kita, termasuk umat Islam. Padahal kita memiliki tahun tersendiri, kalender tersendiri, tanggal tersendiri yang disebut Hijriah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12. Bulan apa? Bulan Maret. Ada yang hafal nggak bulan Hijriah? Desember, Januari. Ya, ini perlu introspeksi lah kita. Kita punya tahun sendiri, punya bulan sendiri, punya kalender sendiri, tapi kita sendiri nggak apa. Ya, kalau orang tua dulu apa? Bahasanya bahasa Jawa. Surah, Safar, Mulut, Sri Mulut, Nilawar, Nilakir, Rijab, Roah, Puasa, Jawa, Lapid, Haji, kalau gitu. Hafal mereka. Ya, paling tidak kita mengetahui bahwa kita memiliki tahun tersendiri, tahun Hijriah. Bapak Ibu sekalian, kenapa tahun Islam itu dimulai dengan hijrah? Dan
Kenapa dimulai bulan Muharram? Bukankah kita tahu bahwa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sampai bulan apa? Rasul sampai di Madinah ketika hijrah bulan apa? Nggak tahu juga. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Namun perintah hijrah, prosesi perjalanan hijrah sudah dimulai pada bulan Muharram. Oleh karenanya, ketika Umar bin Khattab khalifah yang kedua akan menentukan awal tahun Islam dengan berbagai usulan, dan akhirnya yang diterima usulan-usulan itu diantaranya yang diterima adalah mulainya dari bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram awal dari proses perjalanan hijrah para sahabat dari Mekah ke Madinah. Maka di bulan Muharram, walaupun Rasul sampai ke Madinah, dari Mekah ke Madinah hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Artinya dari mulai Muharram terus Muharram apa? Habis Muharram Safar. Terus Muharram, Safar, terus Safar Rabiul Awal. Artinya proses hijrah itu selama 3 bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai Rasulullah SAW ke Madinah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa sih hijrah? Apa pengertian hijrah? Apa definisi hijrah? Apa tujuan hijrah? Substansi dari hijrah dulu maupun sekarang. Hijrah secara bahasa artinya perpindahan, pindah dari satu tempat ke tempat. Dari kampung ke kota disebut hijrah. Disebutnya apa? Urbanisasi. Dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, dari pulau ke pulau, itu disebut hijrah. Pindah. Secara bahasa, pindah rumah saja dari Depok ke Pasar Minggu, dari Jakarta ke Bogor disebut hijrah. Karena pindah. Arti bahasanya begitu. Etimologinya. Pindah dari satu tempat. Hijrah yang terjadi di masa Rasulullah SAW adalah pindah dari Mekah ke Madinah. Ada perpindahan, pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita berbicara pindah, berarti ada gerakan, pergerakan, pergeseran. Ketika ada pergerakan, biasanya ada perubahan. Hijrah dalam rangka sebuah perubahan dari kondisi yang tidak baik menjadi yang lebih baik, kondisi lemah menjadi kondisi yang kuat, kondisi tidak aman menjadi kondisi aman, kondisi tidak bebas menjadi kondisi bebas. Namun hijrah yang dimaksud yang terjadi di masa Rasulullah SAW adalah hijrah dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah perjuangan. Yang diperjuangkan apa? Agama Allah. Mempertahankan akidah, mempertahankan ideologi, mempertahankan keimanan, mempertahankan keislaman, mempertahankan jati diri
eksistensi dan seterusnya. Dan hijrah di masa Rasulullah SAW tidak mudah. Tidak seperti kita pindah dari satu tempat ke tempat, pindah rumah, angkut-angkutan. Karena perjuangan untuk membela agama Allah di mana di Mekah terintimidasi, tertekan, tersiksa. Ketika mereka hijrah tidak mudah. Karena orang-orang musyrikin begitu mengetahui para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, bagi mereka ini ancaman. Karena perpindahan itu bukan hanya sekedar pindah tempat, bukan hanya sekedar pindah rumah, bukan hanya sekedar pindah daerah, tapi perpindahan dalam rangka perjuangan. Yang mereka dalam keadaan tertekan, tertindas, terintimidasi, dan seterusnya, mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika mereka hijrah, bagi orang-orang musyrikin ini jadi ancaman buat mereka. Oleh karenanya, ketika ada yang diketahui hijrah, itu dihalang-halangi. Ya. Secara logikanya, kalau mereka berada di Mekah kemudian mengganggu, kemudian pergi ke Madinah, ya udah pergi aja. Tapi bukan itu. Hijrah mereka adalah sebuah perjuangan. Ketika mereka pindah dari Mekah ke Madinah, berarti mereka membentuk sebuah kekuatan yang ini menjadi ancaman buat mereka. Oleh karenanya ada yang mau hijrah, kemudian dihalangi, tidak jadi. Hijrah sembunyi-sembunyi, nggak bisa siang hari malam hari, nggak bisa sendiri rombongan. Hanya satu orang yang berani mengumumkan hijrah, yaitu Umar bin Khattab. Yang lain sembunyi, termasuk Rasul. Bukan Rasul takut, tapi itu strategi. Ya. Umar bin Khattab mengumumkan, kata Umar, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silahkan temui saya besok di tempat tertentu, saya mau hijrah. Maksudnya apa? Jangan coba-coba menghalangi Umar. Kalau saya mau hijrah, ya, resikonya mati, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Hanya satu orang yang mengumumkan hijrah, yang lainnya sembunyi-sembunyi. Tidak mudah. Artinya apa? Ketika kita berjuang untuk membela agama Allah, paling tidak mempertahankan eksistensi kita, itu perlu pengorbanan. Tidak mungkin perjuangan tanpa pengorbanan. Ya. Ada yang gajinya belum dibayar, kemudian mau hijrah, nggak dilarang, silakan pergi, tapi saya nggak akan bayar. Berkorban dia, tidak diambil gajinya, tidak bawa uang sedikit pun. Ada yang ketemu di jalan, suami istri sama anak kecilnya, di tengah jalan dihadang supaya tidak berangkat. Mereka menghalang-halangi. Bagaimana cara supaya tidak berangkat? Dirampas anaknya. Bayangkan. Orang tua, bapak ibu sama anaknya, kemudian anaknya diambil, mau berangkat hijrah di Mekah, nggak ada saudara, nggak ada apa, dan anaknya diambil. Sudah berangkat itu berat untuk berangkat. Sang bapak melanjutkan perjalanan yang tidak jelas istri dan anaknya selamat atau tidak. Sementara ibunya menunggu sampai mendapatkan anaknya yang tidak jelas juga selamat atau tidak, dan anaknya kembali atau tidak, dan bisa ketemu lagi atau tidak dengan suaminya. Berat luar biasa.
sang ibu menunggu anak untuk bisa hijrah, setiap hari mencari, meminta bantuan, meminta pertolongan selama 1 tahun untuk mendapatkan anaknya supaya bisa hijrah ke Madinah. Setelah 1 tahun baru ada yang merasa simpati, kasihan, kemudian melobi kaum Quraisy supaya diberikan anak itu. Setelah 1 tahun baru berangkatlah ke Madinah. Ada yang seperti itu. Yang jelas tidak mudah. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 72 disebutkan, innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman, hijrah, jihad dengan hartanya, dengan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat-sahabat Muhajirin. Nah, kemudian sahabat-sahabat Ansor yang tinggal di Madinah, wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya. Orang-orang yang memberikan perlindungan, pertolongan, bantuan satu sama lain, bekerja sama dalam memperjuangkan agama Allah. Dari ayat-ayat ini, dari penjelasan ini, yang pertama bahwa perjuangan tidak mungkin akan berhasil tanpa pengorbanan. Dengan harta, dengan nyawa, termasuk sahabat-sahabat Ansor. Walaupun mereka tidak hijrah, tinggal di Madinah, tapi ketika menerima sahabat-sahabat Muhajirin, mereka harus memberikan tempat tinggal, memberikan kehidupan, beri makan, beri minum, tempat tinggal, pekerjaan, dan menjamin paling tidak selama 2 tahun memberikan jaminan kehidupan. Bayangkan, sahabat Ansor memberikan perlindungan, pertolongan, tinggal di rumahnya, makan bersama, dijamin penuh oleh sahabat-sahabat Ansor selama 2 tahun sampai perang Badar. Perang Badar tahun kedua. Luar biasa pengorbanan, bayangkan. Ada saudara kita yang putus kerja, nggak punya penghasilan, nggak punya pendapatan apapun, rumah nggak ada, kontrak habis, lalu kita tampung rumah kita selama 2 tahun, biaya sepenuhnya kita tanggung. Pengorbanan. Dan itu akan terjadi, baru akan terjadi kalau perjuangan kita dasarnya adalah perjuangan ideologis. Kalau perjuangan pragmatis, tidak mungkin kita membagi, memberi, membantu orang lain, kecuali harus ada imbalannya. Saya bantu kamu, nanti apa imbalannya? Nanti dapat apa saya? Ya, namanya perjuangan pragmatis seperti itu. Tapi perjuangan ideologis, siap berkorban tanpa menginginkan imbalan apapun. Karena yang diinginkan adalah tegaknya agama Allah, yang ingin dicapai adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan yang pertama adalah harus ada pengorbanan dalam perjuangan. Ya, sekarang kita sholat di sini kan perlu pengorbanan juga kan? Sholat, untuk sholat di musola sini ada yang tinggal di lantai berapa? Turun kan? Di mana lagi? Di lantai paling bawah, di basement. Ya, bagi orang yang agak malas itu, ya ngapain jauh-jauh sholat, di sini juga bisa. Ya, gitu kan? Perlu pengorbanan. Kemudian yang kedua, dalam perjuangan ini perlu sistem kerjasama. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kenapa? Orang lain bekerja secara sistemik, terstruktur, terorganisir. Apabila kita bekerja secara pribadi-pribadi, sporadis, tanpa adanya sistem, terstruktur, terorganisir, ya tidak mungkin efektif. Ayat berikutnya, atau sebelum ayat berikut lanjutannya.
Wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim hatta yuhajiru. Sementara orang yang mengaku beriman tapi tidak ada kontribusi, tidak terlibat, tidak aktif, tidak ada peran, pasif, hanya diam aja, mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi tidak ada peran, tidak terlibat, malakum walayati hatta yuhajir, maka mereka tidak dianggap sebagai bagian dari warga muslim, tidak diakui karena tidak ada kontribusi, tidak ada peran, tidak terlibat sampai mereka hijrah, baru diakui keislaman mereka. Artinya apa? Kita mengaku sebagai muslim, kita mengaku sebagai orang yang beriman, apa bukti? Ya buktinya amal, buktinya kontribusi, buktinya peran, buktinya partisipasi, buktinya keterlibatan aktif. Kalau diam aja, ya nggak ada buktinya. Apa sih bukti keimanan kita? Ya. Malakum yuwalayati hatta yuhajiru. Tidak diakui sebagai masyarakat Islam sampai terlibat aktif. Maksudnya apa? Bahwa sebuah perjuangan harus dilakukan oleh semua orang. Jangan kita menjadi penonton. Orang bekerja, orang berbuat, orang berjuang, kita nonton. Nggak boleh. Kita harus aktif, terlibat. Jangan kita menjadi komentator. Hanya komentari, nah, ini nggak bagus, ini jelek, ini kurang baik. Sementara kita tidak berbuat apa-apa. Lebih baik orang yang berbuat walaupun salah daripada diam aja hanya komentarin orang. Jangan menjadi pengamat, hanya mengamatin orang. Ya, pemantau. Ya, dan tidak boleh menjadi, apalagi menjadi provokator. Harus menjadi aktor, pelaku, aktivis, disebutnya aktivis, pegiat, harus terlibat aktif, aktor. Ya, dalam sistem. Ayat berikutnya, ayat 73. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang lain juga bekerja secara sistemik. Dalam mereka memperjuangkan, mereka dalam perjuangan. Apakah mereka perjuangan ideologi sesuai dengan ideologi mereka? Apakah perjuangan pragmatis? Ya. Perjuangannya materi juga sistemik. Ya kalau mereka berjuang secara sistemik, terstruktur, terorganisir, sementara kita tidak lakukan seperti itu, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi kekacauan. Wa fasadun kabir, kerusakan yang besar. Nah, ila tapalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Oleh karena harus kita lakukan secara sistem. Tidak ada sekarang misalnya orang yang berjuang sendiri-sendiri, kan? Harus sistem. Dalam dunia global, ya, jaringan. Orang bilang jaring, dengan jaringan, tidak sendiri-sendiri. Ya. Perusahaan tidak berdiri sendiri, harus ada jaringan. Kalau tidak, kalah dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perjuangan para sahabat dahulu dengan pengorbanan yang luar biasa. Ada yang meninggalkan rumahnya, rumah sudah ditinggali bertahun-tahun, kemudian ditempati bertahun-tahun lalu ditinggalkan untuk sebuah perjuangan. Usaha yang sudah digeluti bertahun-tahun, bahkan sudah mapan, lalu ditinggalkan untuk sebuah perjuangan. Harta benda yang ada, kalau bahasa kita mungkin perusahaan, investasi dan seterusnya yang sudah lama ditanam di situ, kemudian ditinggalkan demi perjuangan. Bahkan ada yang pisah dengan keluarganya, ada yang pisah dengan orang tua, ada yang pisah dengan anak, dan untuk sebuah perjuangan. Itu yang namanya perjuangan ideologis. Dalam konteks kita sekarang, apa sih hijrah sekarang? Kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun.
tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Kota Mekah sudah dibuka. Dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah kota Mekah telah dibuka, ditaklukkan, ya nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi bukan berarti perjuangan berhenti. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi perjuangan terus dengan niat yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian, sekarang nggak ada lagi hijrah yang namanya perjuangan hijrah dari satu tempat ke tempat, yang disebut hijrah makaniyah, pindah dari satu tempat ke tempat. Apalagi kita di Indonesia, mau pindah kemana coba? Mau pergi ke gunung? Di gunung longsor. Mau pergi ke laut? Tsunami. Mau kemana? Mau ke gua? Ambrol. Di mana? Jadi sekarang kita berjuang. Kita berjuang, bukan lagi hijrah pindah ke tempat yang rame-rame, ke tempat yang lain, tidak. Sekarang berjuang sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi yang kita miliki, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua kita berkewajiban hijrah. Dalam konteks kita sekarang, hijrah adalah pindah dari kondisi negatif kepada kondisi yang positif. Sebelumnya malas, ya, tinggalkan sifat-sifat malas ini menjadi giat, aktif. Itu namanya hijrah. Yang tadinya mungkin, ya, mohon maaf ya, sholat 5 waktu lebih banyak sendiri. Sekarang hijrah, upayakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu juga bagian dari perjuangan bagaimana kita bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Barangkali yang tadinya sholat tidak pada awal waktu, ya, nanti ajalah, masih ada waktu ini, tanggung gitu. Jadi kita sholat di awal waktu diupayakan. Itu bagian juga dari hijrah. Yang tadinya mungkin belum lancar baca Quran, bagaimana sekarang supaya kita bisa lancar baca Quran? Belajar baca Quran, tahsin, iqra, baca. Itu juga bagian dari hijrah. Hijrah dari tidak tahu menjadi tahu, hijrah dari bodoh menjadi pintar. Yang tadinya belum banyak mengetahui tentang wawasan keislaman, tentang hukum-hukum Islam, bagaimana cara beribadah yang baik, sekarang kita belajar hijrah. Itu bagian dari hijrah, memperbaiki diri kita, pergerakan untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah hijrah pada diri kita. Wawasan kita harus kita tingkatkan. Banyak lagi membaca, ya. Kemudian barangkali kapasitas juga harus kita tingkatkan. Skill keterampilan kita juga harus kita tingkatkan. Belajar lagi, ikut pelatihan ini, ikut training ini, ikut ini. Itu juga bagian dari hijrah untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kita diam aja, ibarat air yang menggenang, apa yang terjadi? Air yang sehat kan yang mengalir, ada pergerakan tuh. Dari mengalir itu ada yang jadi listrik, tenaga listrik. Dari yang mengalir itu ada yang nyuci. Dari yang mengalir itu ada yang minum. Dari yang mengalir itu ada irigasi. Tapi kalau diam aja, apa yang terjadi? Terjadi perubahan, tapi negatif perubahannya. Berubah warna. Warnanya bukan warna air lagi. Indikasi negatif. Berubah aroma, bau. Lebih parah lagi kemudian jadi sarang penyakit, demam berdarah. Dari situ menjadi wabah. Kenapa? Diam aja. Kalau bergerak bukan hanya
menjadi positif secara pribadi, yang lain pun jadi baik. Saya ambil contoh laut, yang dinamis tuh, laut bergerak terus kan, airnya dia ada limbah masuk, ada kotoran masuk, ada sampah masuk, tapi airnya bergerak terus, nggak mempengaruhi air itu, tapi yang kemudian limbah-limbah itu justru berubah menjadi positif, jadi plankton, jadi makanan ikan. Kenapa? Ada pergerakan, bisa merubah yang lain. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita diam aja, jadi terjadi pembusukan. Darah kita kalau tidak mengalir, sirkulasinya tidak baik, apa yang terjadi? Gatal-gatal mulai, bisul, koreng. Ya. Parahnya apa? Stroke, lumpuh. Kenapa? Nggak ada. Begitu juga kehidupan kita kalau tidak bergerak, tidak mengalir, akhirnya negatif. Oleh karena kita semua harus bergerak ke arah yang lebih baik dalam semua kehidupan dunia, kehidupan akhirat, dan apalagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergerakan kita menuju kemana? Pergerakan kita menuju akhirat. Ya, walaupun kelihatannya masih muda-muda. Paling tua berapa nih di sini? 27. Hah? 17. Tapi yang jelas jatah hidup kita berkurang karena sudah terjadi pergerakan, ya barangkali lebih dekat mati gitu. Oleh karenanya menjelang akhir-akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut kematian, ya harus kita lebih baik lagi amal soleh kita. Jangan usia semakin lanjut sementara amal ibadah kita, amal soleh kita tidak ada perubahan, bahkan mungkin semakin buruk. Yang seharusnya dosa semakin sedikit, amal ibadah semakin banyak, semakin bagus. Itulah yang kata Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik diberikan kesempatan hidup panjang umurnya, tapi amalnya bagus. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk diberi kesempatan hidup umurnya panjang, tapi amalnya buruk, paling buruk. Sehingga kita mengisi ruang waktu untuk bergerak ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus isi dengan amal-amal yang positif, amal-amal kebaikan menuju akhirat nanti. Itulah diantara makna hijrah dalam proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya dari ibu-ibunya mungkin. Ada tips atau cara-cara tertentu yang gitu misalnya untuk perubahan itu supaya continue seperti apa? Ya, terima kasih. Ada kiat, ada tip atau cara bagaimana kita bisa konsisten. Yang pertama, ya ini budaya kita belum. Harus kita upayakan kita punya agenda harian. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali tercatat program kita, sehingga kita bisa mengevaluasi. Ya kalau enggak, ya apa yang mau dievaluasi? Dari jam sekian sampai jam sekian saya harus ini, dari jam sekian harus ini, ada agenda. Kalau enggak ada agenda ya susah untuk mengevaluasi. Yang pertama. Yang kedua, tadi disebut adanya sistem, adanya kawan yang baik, lingkungan yang bagus. Barangkali kita punya semangat secara pribadi untuk sebuah perubahan, tapi lingkungannya kurang kondusif juga susah. Perlu lingkungan yang bagus, yang dimana kalau kita baik diberikan support, ya, diberikan motivasi. Kalau kita melakukan kesalahan, penyimpangan diluruskan. Itu adalah lingkungan yang bagus. Perlu lingkungan, maka tidak bisa sendiri.
Karena kalau kita sendiri, kata Rasul, asyaitonu ma'al wahid, setan itu selama bersama orang yang sendirian. Maka kalau sendirian biasa sering ngelamun, bengong. Ya kalau tawa pun tertawa sendiri kan lucu, nggak bagus tuh. Maka perlu kawan yang lain. Oleh karenanya dalam Islam menikah itu ibadah. Kenapa? Karena tidaklah meninggalkan kondisi lajang sendirian. Dengan menikah berarti ada yang mengingatkan, ada teman, ada kawan, ya ada pasangan yang selalu mengingatkan, bang sudah sholat belum? Nah gitu kan? Bang sudah baca Quran belum? Ya, ya ada yang mengingatkan atau sebaliknya, Neng nih atau apapun panggilannya. Bagaimana udah sholat belum hari ini? Diingatkan ketika kita di kantor telepon, mungkin istri kita di rumah telepon, gimana udah sholat belum? Udah waktu nih. Ada yang mengingatkan. Coba nggak ada kawan, siapa yang mengingatkan? Ketika kita sendiri maka cenderung setan yang menyertai kita. Tapi dengan yang lain maka kita saling diingat, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati kepada kebenaran, saling menasehati untuk kesabaran. Dengan orang lain itu perlu adanya lingkungan, tapi lingkungan yang positif juga, bukan lingkungan yang negatif. Satu, punya agenda. Dua, adanya kawan atau lingkungan yang baik. Kemudian tidak kalah pentingnya kita selalu minta kepada Allah. Berdoa. Di antara doa yang paling sering diungkapkan oleh Rasul yaitu ketika doa di sholat, waktu sholat, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas jalan. Minta kepada Allah. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak tahu ada jaminan selamat nggak sampai akhir. Nggak tahu kan? Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan, mintalah kepada Allah. Sering banyak berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya bagaimana kita harus punya agenda, program maksudnya. Kemudian yang kedua ada lingkungan yang baik, yang ketiga selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah, agar kita konsisten. Itu diantaranya. Baik, ada lagi? Masih ada 5 menitan sebelum waktu ini. Masih cukup. Dari ibu-ibu mungkin? Oh, ada saya yang tanya di sana. Oh, satu lagi ada di sana. Dua nanya aja yang konfirmasi tadi. Katanya nama-nama bulan itu dari awal sudah sama ya, Muharram. Dan Muharram itu dari sebelum hijrah pun sudah bulan pertama. Betul. Nah, jadi penetapannya mungkin hanya tahunnya aja gitu saja. Jadi memang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahron fi kitabillah. Bahwa bilangan bulan itu ada 12 bulan di siang. Ya. Semenjak diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Nah, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dahulu di masa sebelum itu sudah berlaku. Namun di masa Umar bin Khattab mulai dari mana lagi? Apa ikuti yang sudah ada? Nah, kebetulan kemudian peristiwa hijrah itu mulainya pada bulan Muharram. Jadi memang Ada lagi? Ya, kalau dari saya, kalau kita introspeksi tadi ada catatan segala macam. Sebetulnya Rasulullah SAW itu bagaimana cara dia memuhasabah diri. Artinya belum pernah digambarkan secara day-to-day-nya bahwa oh iya hari ini saya udah berbuat ini, kedepan berarti harus lebih baik. Nah, dalam mereka memang karena dia pasti punya cara khusus.
bedanya Rasulullah dengan kita. Terima kasih. Di antara yang dilakukan oleh Rasul dan dianjurkan untuk kita ikuti, sebelum tidur ada evaluasi. Sebelum tidur. Jadi artinya tidurnya kita dalam kondisi setelah melakukan evaluasi kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Jangan kita tidur nggak sadar tidur karena di depan televisi ketiduran. Ya, dianjurkan untuk istighfar sebelum tidur. Bahkan mau tidur dengan apa? Dengan sholat. Sholat. Kalau kita kira-kira nggak bisa bangun malam sebelum subuh, sholat witir 3 rakaat. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita kira-kira bisa bangun malam untuk qiyamul lail sebelum subuh, dianjurkan sebelum tidur dalam keadaan wudu, dalam keadaan setelah sholat 2 rakaat istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata program-programnya kegiatannya bagus, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi ternyata banyak yang kurang, banyak dosa, maksiat, istighfar, astagfirullah. Sehingga kita dalam keadaan tidur itu dalam keadaan bebas dari dosa. Bangun tidur dalam keadaan bersih, memulai lagi. Makanya sebelum tidur doa kan? Apa doa sebelum tidur? Allahumma ya. Nah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Ketika kita mau tidur sudah siap mati. Karena tidur itu saudaranya mati. Jangan-jangan setelah kita tidur nggak bangun lagi, sudah siap karena sudah istighfar. Ketika bangun tidur, apalagi doa kan? Apa doanya? Nah, segala puji bagi Allah, aku hidup dan ingat lagi, wa ilaihi nusyur, akan kembali kepada Allah. Menjalani hidup berikutnya ingat Allah, ingat akhirat, sehingga tidak melakukan perbuatan dosa, akan kembali kepada Allah. Itulah evaluasi. Dan Rasulullah SAW membagi waktu ya, untuk Rasul, untuk dirinya sendiri, untuk Allah, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Walaupun secara agenda tidak tertulis, tapi terprogram. Intinya ada program. Masih ada? Kalau nggak ada silakan itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi a'malina, ya Allah berikan keberkahan hidup bagi kami ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, ya Allah berikan keberkahan hidup dalam usaha kami, pada harta kami, pada keluarga, anak, istri dan seterusnya ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.